Senang sekali aku kalau nyanyi begini. Om Alki, aku minta lagu yang itu loh, yang lagu kedua tapi refrennya aja. Yang Tuhan pasti itu ya, skip. Tuhan pasti latihannya kita sudah selesai. Terima kasih Kak Alki. Dadah. Dadah Kak Alki. Dadah. Sampai ketemu lagi. Yeay, seneng ya kalau kita nyanyi kayak gini. Iya, tapi rasanya kurang gimana gitu. Kan teman-teman yang lain belum ada. Sabar ya, kita pasti segera kumpul kembali kalau Tuhan sudah melakukan pandemi ini. Asik, aku pasti akan sekolah minggu lagi. Aku ke sekolah lagi, terus aku main-main di gereja lagi. Dan tapi aku tuh sebenarnya khawatir sama hidup ini. Aku juga pernah khawatir takut dapat nilai jelek waktu ulangan atau ujian. Aku juga pernah khawatir. Kamu pernah khawatir juga? Jujur, Tante juga pernah mengalami apa yang namanya khawatir. Macam-macam khawatirnya, kayak harus bayar SPP, Beli beras, harus beli seragam, beli pulsa. terus masih khawatir Tante masak apa hari ini, dimakan gak ya sama anak-anak. Macam-macam deh pokoknya khawatirnya. Tapi kalau Tante khawatir, Tante selalu nyanyi lagu yang tadi itu. Tuhan pasti sanggup, karena Tuhan selalu sanggup menolong apapun yang kita hadapi. Ojo khawatir pokoknya. Hah? Ternyata orang dewasa bisa khawatir. Iya, setiap orang pasti mengalami kekhawatiran. Oh ya Nit, katanya kamu mau cerita. Cerita apa? Iya, aku mau cerita. Aku mau cerita tentang seorang temanku. Aku itu satu kelas sama dia, Tante. Dia itu ya teman baik lah. Aku sering main-main sama dia kalau pas sekolah begitu. Nah, dia kan satu lesan sama aku. Nah, suatu ketika di les-lesan itu akan ada ujian kenaikan supaya grade-nya naik. Dia itu orangnya itu rajin, nggak pernah bolos les, selalu mengerjakan tugas. Di sekolah aja dia itu selalu ranking.
Nah, pas di les-lesan itu, waktu mau ujian kenaikan itu, dia tiba-tiba nangis. Ya itu, aku kan tanya, kamu kenapa nangis? Dia sambil nangis bilang gini, aku takut Ninit, aku takut. Aku kan kaget, takut apa? Katanya dia gini, aku takut nanti kalau aku tidak bisa mengerjakan untuk ujian grade ini, aku nanti pasti dimarahi papa mama. Gitu. Aku terus mikir gini, kamu kan orangnya hebat. Kamu selalu mengerjakan semua tugas-tugas dengan baik. Les-les yang lain kamu juga bisa mengerjakan. Kok kamu sekarang takut? Dia cuma bisa nangis aja. Aku juga kaget. Dia itu kalau ke kamar mandi gak pernah mau sendiri tante. Dia itu selalu ketakutan. Dia bilang, aku takut nanti kalau di kamar mandi ada apa-apa. Padahal kamar mandi kan aman-aman aja, tidak ada apa-apa. Aku tuh selalu ngomong sama dia, sudah kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut, bisa. Tapi ya gitu, dia itu selalu ragu-ragu, selalu khawatir dan takut melakukan segala sesuatu. Aneh kan tante? Wah, ada juga tau nih temanmu yang kayak gitu. BTW, dia anak Tuhan juga kan? Anak Tuhan tante. Berarti memang dia itu tidak seberani Ninit. Dia itu teman yang harus kita tolong loh. Supaya dia itu jadi anak yang pemberani, tidak takut dan tidak khawatir. Gitu ya. Teman kalian itu macam-macam. Ada yang peragu, ada yang mudah khawatir. Ini bisa tolong loh. Kalau dia pas mengalami khawatir, ragu-ragu, takut, ajak dia berdoa. Kasih tahu ke temanmu kalau dia sedang merasakan takut, ragu-ragu, khawatir, satu-satunya penolong adalah Tuhan Yesus. Dia akan memegang tanganmu walaupun dia tidak kelihatan. Dia akan melenyapkan ketakutan, keraguan-raguan, dan kekhawatiran kita. Iya benar. Yuk kita lihat ayat yang super keren ini. Alkitab mengatakan, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, sudah jelas kan kalau khawatir kita harus lakukan apa? Iya dong. Iya, aku tahu tante. Kalau kita khawatir, kita tinggal mengatakan semuanya kepada Tuhan lewat permohonan doa dan ucapan syukur. Iya ya, kalau lagi khawatir tinggal berdoa aja sama Tuhan. Iya, benar banget. Gimana kalau kita ulang sekali lagi ayatnya? Yuk teman-teman yang di rumah, kita ulang lagi ayatnya sekali lagi. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebenarnya aku juga masih punya kekhawatiran yang lain tentang sekolah online. Aku tuh takut. Kata mama, kata papa, sekolah ini kan masih lama kan? Nggak tahu selesainya kapan. Sedangkan kalau sekolah di rumah itu konsentrasinya beda sama kayak di sekolah. Iya sih, aku sudah melewatinya dan sekarang aku sudah naik kelas. Ya, kadang-kadang resiko apa? Wifi lemot. Terus tiba-tiba celing, kuotanya habis. Belum lagi kalau nggak paham tentang pelajaran yang disampaikan di online begitu. Ya, tapi gimana lagi? Sekolah online itu kayaknya kurang ences gitu loh. Kayak kemarin kenaikan aku juga sempat bingung kan. Terus yang jelas
Bosen aku. Iya betul, bosan. Bosen. Tuh kan, bosen. Pengen sekolah lagi. Nah, ini yang dirasakan ponakan Tante Ika di rumah. Ini memang sesuatu yang baru dan tidak mudah. Tetapi kalau Ninit dan teman-teman mau sungguh-sungguh belajar, pasti bisa. Ayo, apa yang dilakukan pertama kali kalau mau sekolah online? Berdoa. Oh, berdoa. Minta Tuhan pimpin dan tuntun selama sekolah di rumah sehingga semua pelajaran yang kita pelajari bisa diterima dengan baik. Jangan lupa doakan papa mama kalian supaya Tuhan berkati sehingga bisa memberikan kalian pulsa selama kalian sekolah online. Yes, betul itu. Dan jangan lupa, walaupun kalian masih sekolah online, tetap harus disiplin, menyimak, konsentrasi, dan semangat. Pasti itu harus itu. Ya kayak sekolah biasa itu loh, pagi-pagi bangun, terus mandi, jangan lupa itu. Habis itu sarapan, terus habis itu baru sekolah online gitu. Wih, semangat banget kalau aku, Tante. Aku aja kalau di rumah setelah sekolah itu selesai, aku masih tetap pakai bajunya sampai sore. Kalau makan, aku tetap pakai baju seragam sekolah. Ya, biar seolah-olah masih di kantin gitu. Kadang-kadang aku sampai ketiduran juga masih pakai seragam sekolah. Kan semangat. Boleh kan begitu? Kalau sudah selesai tuh ya ganti baju, biar bajunya tuh nggak kusut. Besok kan masih bisa dipakai sekali lagi. Iya sih. Wah. Oh, Kak Nini ada aja deh. Kan ada bebas gitu. Aku jadi ingat, Tante. Papa pernah bilang sama Ninit, katanya begini, Ninit, hidup itu pasti ada perubahan. Apapun bisa terjadi di hidup ini. Tapi kalau semua yang merencanakan itu Tuhan, meskipun awalnya tidak menyenangkan, semuanya katanya untuk kebaikan kita. Benar begitu kan? Iya, betul apa yang dikatakan Papa Ninit. Jangan khawatir, penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Oke, aku semakin mengerti Kak, kita nggak boleh khawatir. Wah, aku lega sekarang. Kalau aku khawatir, aku akan bilang pada diriku sendiri, Ninit, kalau kamu khawatir, kamu harus ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kamu. Jadi gak usah khawatir. Begitu kan, Tante? Masih inget gak nih apa yang harus dilakukan kalau kamu khawatir? Ingat dong, aku akan berdoa lalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, teman-teman semua, kalau kita harus sekolah di rumah, jangan lupa berdoa, disiplin, konsentrasi, dan menyimak dengan baik. Oke? Nah, ayat tadi ada lanjutannya loh. Oh ya? Kita lanjutin baca ya. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau semua sudah dilakukan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberikan damai sejahtera. Tahu nggak? Kalau damai sejahtera yang Tuhan berikan itu melampaui segala akal. Artinya, walaupun keadaan kita belum membaik, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, ketenangan untuk menghalau kekhawatiran kita. Yeay! Tuhan Yesus itu baik ya. Iya, Tuhan
Yesus itu baik dan hebat. Yuk kita berdoa bareng supaya kita tidak takut dan khawatir. Teman-teman yang di rumah juga, yuk kita berdoa bersama supaya kita juga tidak takut dan khawatir. Tuhan Yesus, kami sering khawatir, kami sering takut ketika kami menghadapi keadaan. Tetapi firman-Mu di dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera sehingga kami mendapatkan ketenangan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Oke Tante, Ninit semakin tahu kalau jadi anak Tuhan ketika khawatir harus menyatakan dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Betul kan? Betul, betul sekali Nini. Oke, kami tidak khawatir lagi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tiga, 6, 1. Ninit masih di atas lah. Masih di atas. Iya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Apa yang kau makan minum pakai.